Polisi menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan di salah satu daycare di Umbul Harjo, Yogyakarta. Orang tua korban penganiayaan di daycare tersebut meminta kasus diusut tuntas serta meminta pendampingan psikologis untuk anak dan orang tua. Dan saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Inen Wardani di Yogyakarta. Halo, selamat sore, Iren. Selamat sore, Iren. Bagaimanakah kondisi terkini di sana? Apa saja perkembangan dari kasus penganiayaan anak di daycare hingga saat ini? Apa saja poin-poin sorotan yang sudah Anda dapatkan? Ya, kalau kita berbicara mengenai poin-poin atau perkembangan kasus mengenai penganiayaan anak di daycare yang saat ini saya masih berada di TKP-nya, itu memang sampai saat ini proses penyelidikan masih terus berlangsung, kemudian juga visum juga masih terus berlangsung. Tapi kami tidak bisa mendatangi keluarga itu karena mereka masih dalam proses pemulihan juga. Berfokus dari beberapa orang tua yang kami coba hubungin tadi itu memang mereka berfokus untuk pemulihan anaknya dan juga menjalani proses-proses yang diminta oleh pihak kepolisian, yaitu menjalani visum karena memang ada beberapa gangguan fisik, tidak cuma mental ya, tapi gangguan fisik juga yang terjadi yang menimpa anak-anak mereka. Karena kalau kita lihat dari foto-foto yang tersebar atau video yang tersebar pada saat proses penggerebekan, memang anak-anak di bawah 5 tahun ini, bahkan ada yang usianya bayi, ini dibedong atau diikat kakinya dan juga tangannya juga diikat sehingga menimbulkan luka-luka fisik seperti itu. Dan tadi kami sempat melihat ada inafis yang datang, namun mereka tidak masuk ke dalam TKP, hanya memeriksa karena ada tanda-tanda vandalisme sebenarnya di TKP tempat saya berdiri ini. Tanda-tanda vandalisme itu terjadi pada pagi hari tadi ketika kami mendatangi, sudah ada coretan-coretan dan juga ada juga properti yang seperti kendaraan roda 2 yang di tengah raya atau diduga milik salah satu karyawan yang kerja di sini atau pengasuh yang kerja di daycare ini yang juga dijadikan tersangka itu mengalami vandalisme, yaitu dilempar cat hitam seperti itu. Kalau tanda-tandanya karena ini kata-kata kasar jadi tidak boleh kita tayangkan, tapi kalau bisa saya bacakan memang kata-kata curahan hati, kemarahan ya dari orang-orang yang mungkin bersimpatik atas peristiwa yang menimpa anak-anak di daycare ini. Kalau kita lihat pernyataan kepolisian sendiri menyatakan ada 53 anak yang telah mengalami kekerasan fisik dari total 103 anak. 50 lainnya juga dalam proses penyelidikan untuk mengetahui dampak dari penyiksaan yang mereka alami atau penganiayaan yang mereka alami, dan juga komitmen dari Wali Kota Yogyakarta sendiri untuk memulihkan, mendampingi keluarga dan juga anak-anak untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka. Nah, kalau kita berbicara tentang hukum, tadi saya sudah berbincang dengan 2 ahli hukum pidana, 1 pidana anak, perempuan dan anak dari UGM dan juga 1 dari ahli hukum pidana korporasi. Kenapa korporasi masuk ini juga karena peristiwanya terjadi di bawah naungan yayasan. Walaupun kemudian ketika yayasan ini mendirikan daycare ini, itu tidak berizin, namun kemudian ada pasal-pasal bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yayasan, sehingga nantinya ini juga bisa diminta pertanggungjawaban dari yayasan untuk memberikan kerugian imaterial dan juga material tentu saja. Walaupun kemudian di pasal kita, pasal yang mengatur tentang korporasi, pelanggaran-pelanggaran yang mengatur tentang korporasi, tadi itu tidak menyatakan pidana, tidak dihukum pidana, tapi setidaknya ada hukuman perdata yang berupa restitusi yang bisa diberikan kepada keluarga, bukan bisa ya, tapi wajib diberikan kepada keluarga dalam proses pemulihan psikis dan psikologis, psikis dan fisik dari para korban sendiri. Dan itu memang kalau kita lihat perjalanan anak-anak ini, tumbuh kembang anak-anak ini yang sudah, kalau saya bisa kutip dari kata Profesor Ahli Pidana Korporasi tersebut, Profesor Sigit mengatakan bahwa ada kerusakan mental yang harus diperhitungkan sampai anak ini nanti tumbuh dewasa, karena memori-memori penyiksaan itu tentu saja akan terbawa hingga dewasa, dan itu harus oleh penyidik harus disertakan juga dalam proses penyidikannya itu pasal-pasal pidana korporasi. Sedangkan untuk pidana sendiri seperti itu, untuk kasusnya ini menggunakan pasal-pasal 76A, 76C juga, itu juga mengenai untuk perlindungan anak seperti itu. Dan juga memang kalau kita lihat kasus-kasus seperti ini diakuin bahwa ini bukan kasus pertama kali yang terjadi, tapi ini adalah kasus dengan korban terbesar, sehingga harus berhati-hati berasaskan kepada korban, sehingga rasa keadilan dari para orang tua ini juga yang jadi tuntutan dari para orang tua ini agar pelaku-pelaku semua dihukum dengan adil dan juga dengan hukuman yang seberat-beratnya. Tentu saja sebagai orang tua korban mereka mau pelaku ini dituntut seberat-beratnya seperti itu. Jadi
kita masih menunggu prosesnya, hasil visum kita belum mendapatkan seperti apa. Kemudian apakah akan ada olah TKP berikutnya juga kita belum mendapatkan informasi dari pihak kepolisian karena selama saya ada di Yogyakarta ini seharian ini semuanya serba berhati-hati karena ini menyangkut dengan anak-anak. Ada 103 anak yang mengalami penganiayaan dan jumlah ini kemungkinan besar akan bertambah mengingat daycare ini juga sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Posisi mereka di tempat ini memang baru berada 1 tahun, tapi entitas sebagai daycare itu sudah berjalan hampir 5 tahun. Seperti itu informasi yang saya dapatkan karena ada korban yang mengaku sejak tahun 2020 anaknya mengalami penganiayaan juga seperti itu. Jadi memang kemungkinan besar korban anak-anak ini juga akan lebih banyak lagi dan itu masih dalam proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Freddy. Penyelidikan masih akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga pihak-pihak terkait untuk mengungkap motif dan juga terkait kasus ini. Semoga menemukan titik terang dan juga keadilan bagi seluruh orang tua korban yang menjadi atau terkait kasus dugaan penganiayaan anak di daycare ini. Terima kasih Iren Wardani atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda.